Wahdini Purba, koleksi ribuan judul buku. Untuk guru di Sumatera Barat, nama Wahdini Purba tidak begitu asing lagi. Pasalnya, ia sering juga diundang sebagai pemakalah di berbagai seminar guru-guru sejarah di Sumatera Barat. Pria kelahiran 16 September 1964 di Desa Marobun Lokung, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara ini tidak banyak yang tahu bahwa ia memiliki ribuan judul buku di rumahnya. Buku-buku tersebut tidak saja berupa koleksi baru, malah juga ada koleksi lama. Tentunya buku-buku tersebut sudah lama dikumpulkan oleh Wahdini Purba. Tidak heran beberapa ahli, baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat, sempat singgah di tempatnya tinggal. Saat ini, Wahdini Purba adalah pensiunan guru dan kepala SMA Semen Padang. Di tengah menikmati masa purna baktinya, Wahdini Purba terus mengumpulkan buku-buku sembari mengabdikan diri sebagai dosen luar biasa di STKIP PGRI Sumatera Barat. Bagaimana kisahnya Wahdini Purba bisa menjadi kolektor buku? Berikut di video ini kita sajikan hasil wawancara dengan Wahdini Purba. Saya mulai mengumpulkan buku ini sejak saya mulai kuliah di perguruan tinggi jurusan sejarah. Dan di awal memang saya belum begitu mampu membeli buku, apalagi namanya mahasiswa. Dan saya mulai mengumpulkan itu pada waktu saya di tahun kedua perkuliahan, dan itu saya ambil banyak mengambil dari buku-buku bekas atau dikenal dulu namanya buku loak, karena daya beli mahasiswa tentu itu yang bisa dilakukan. Di Kota Padang dulu tuh boleh dikatakan belum begitu banyak buku-buku loak, hanya di sudut-sudut toko-toko saja. Itu yang pertama saya mengumpulkan buku itu, sehingga harganya murah-murah dan saya belum begitu banyak tahu tentang buku-buku sejarah yang terkenal, sehingga saya belum bisa mengetahui buku-buku mana yang terkenal. Contoh, saya dulu pernah di buku loak itu buku karangan Tan Malaka yang judulnya Dari Penjara ke Penjara. Harganya murah, cuma ketika itu saya tidak tahu bahwa itu tuh buku baik atau tidak. Saya kira hanya novel-novel biasa dan saya belum banyak mengenal tentang Tan Malaka, sehingga saya tidak beli gitu. Kemudian baru saya tahu bahwa itu buku-buku bagus gitu. Akhirnya saya rugi sendiri. Akhirnya saya kemana saja istilah saya adalah berburu buku loak gitu, baik di Kota Padang, baik di Medan maupun di Jakarta gitu. Saya pergi ke buku loak gitu. Dan saya sudah banyak mengenal buku-buku yang terkenal gitu, buku-buku sejarah, terutama sejarah Indonesia gitu, yang boleh dikatakan di toko buku tidak banyak gitu, atau boleh dikatakan tidak ada gitu. Dengan berburu buku-buku loak ini, saya kadang-kadang menahan lapar jadinya gitu. Uang tidak ada, tapi saya butuh buku itu gitu. Contoh misalnya ada buku namanya buku karangan TB Simatupang, judulnya Laporan dari Banaran gitu. Saya sudah mengenal buku itu, tapi saya pingin akhirnya saya ketemu di buku loak. Waktu itu uang saya hanya 50 rupiah. Ya, harga buku itu memang 50 rupiah gitu. Waktu itu tahun 84 kalau salah, atau 85 gitu. Sehingga saya bermohonlah saya kepada tukang buku loak itu, Pak, tolong dikurangi harganya Pak, sekedar ongkos saya pulang ke Air Tawar, itu tempat kos gitu. Akhirnya tukang buku loak mau mengasesinya gitu. Saya menghabiskan buku itu satu malam membacanya gitu, sehingga memang saya sempat tertangis membaca buku itu karena begitu baiknya
bagusnya TB Simatupang menggambarkan revolusi itu yang sedang bergejolak di sebuah desa Banaran di Jawa. Saya tidak bisa habis pikir saya bagaimana TB Simatupang yang boleh dikatakan orang Batak bisa menggambarkan itu gitu, dari sebuah desa. Gitu. Bagaimana dia menggambarkan Jenderal Sudirman berjuang di desa-desa Jawa. Gitu. Di awal saya menganggap bahwa Sudirman itu termasuk orang yang sombong, yang tidak mau berletih-letih berjuang ya, tapi di atas tandu. Tapi setelah saya membaca buku itu, baru saya sadar ternyata kenapa dia di atas tandu itu karena paru-parunya sudah tidak berfungsi sebelah gitu. Nah, sehingga dia kadang-kadang sudah koma itu, tapi dia tetap ikut berjuang bersama rakyat. Ya. Tujuannya adalah bagaimana semangat dari rakyat itu ingin berjuang bersama Sudirman. Itu mengenai buku. Kemudian selain buku-buku di buku Loak itu, saya juga banyak setelah di pertengahan akhir saya kuliah, saya sudah belajar menulis resensi buku namanya, sehingga saya meresensi dan saya kirimkan bukti resensi itu ke perguruan tinggi ke penerbit, maka penerbit mengasih cara cuma-cuma gitu, ada dua eksemplar atau gitu, buku-buku baru, sehingga di resensi, sehingga resensi saya itu muncul di beberapa surat kabar, termasuk surat kabar nasional seperti Harian Kompas, Media Indonesia, gitu, Suara Karya, dan malah ada di sebuah majalah atau jurnal terkenal itu jurnal Prisma. Gitu. Nah, sehingga mereka mengasih buku lagi, sehingga saya terresensi terus. Dan resensi saya yang paling banyak itu adalah menulis buku-buku dari Pustaka Obor, yaitu Yayasan Obor. Itu boleh dikata saya termasuk langganan di sana. Ya. Kemudian Pustaka Pelajar, ada lagi di penerbit lain di Jogja, sehingga saya tidak kehabisan dengan buku-buku gitu. Buku saya pada umumnya bukan buku-buku baru gitu, tapi buku-buku langka. Malahan kelangkaan buku itu, saya pernah membeli buku langka itu sampai 500.000 karena saya butuh gitu. Contoh misalnya buku sejarah suku-suku di Sumatera Utara, karangan Dana Meuraksa. Gitu. Ada 2 bukunya, satu lagi itu sejarah kebudayaan Sumatera, itu sangat terkenal juga itu, dan itu boleh dikatakan 800 halaman lebih. Dan itu buku langka dan sangat dicari. Nah, saya sempat membeli buku itu. Gitu. Dan harganya memang mahal, sampai antara 400 sampai 500-an. Sehingga sekarang saya boleh dikatakan kalau masih ada buku itu yang saya ingin cari, kemudian tidak ketemu, saya memang pusing ke kepala saya gitu. Sehingga saya terus kemana saya usahakan mencari gitu. Bila perlu ada fotokopi. Nah, di awal saya belum dapat fotokopi, sementara ternyata sekarang udah banyak toko buku online di Facebook maupun di website kayak gitu. Akhirnya saya ketemu buku itu, akhirnya saya beli, malah murah juga gitu. Kemudian buku-buku yang sekarang terkenal itu buku-buku Indonesia yang karangan-karangan dari Cornell University. Itu sudah boleh dikatakan sudah saya punya itu, yang buku-buku langka yang berbahasa Inggris gitu. Utamanya memang buku-buku atau koleksi saya adalah buku-buku sejarah. Tapi selain demikian banyak juga buku-buku lain, seperti contoh antropologi, juga sudah banyak saya mulai koleksi, sosiologi misalnya. Kemudian agama, contoh misalnya antropologi, karang-karangan
A.R. Gruber misalnya, Clyde Clucon misalnya, atau buku-buku terkenal lainnya yang belum, sudah ada yang diterjemahkan, memang belum ada yang belum, tapi saya sudah mengoleksi itu. Nah, sosiologi misalnya seperti karangan Selo Sumarjan, Setangkai Bunga Sosiologi, itu buku termasuk buku langka. Kemudian banyak lagi sekarang karangan-karangan yang belum diterjemahkan, seperti karangan Talcott Parsons misalnya, atau banyak lagi sosiologi itu yang sudah gitu. Tapi pada umumnya adalah sejarah gitu. Malahan sejarah itu buku masterpiece dari Arnold J. Toynbee yang 10 jilid itu saya sudah punya. Bahkan ada lagi yang diringkas oleh salah seorang sejarawan di Eropa, dari 10 jilid itu menjadi 2 jilid, saya punya itu. Nah, kemudian juga agama gitu. Nah, agama itu juga saya punya. Selain itu juga filsafat gitu, yang tentu hubungannya dengan kebudayaan atau sejarah gitu. Yang paling kuno saya kira buku Muhammad Yamin, 6.000 tahun Sang Merah Putih, itu terbitnya tahun berapa ya? Tahun 60-an kalau salah. Tapi ada juga ya tahun-tahun 50-an, seperti contoh buku Sejarah Revolusi karangan Iwa Kusuma Sumantri, itu 3 jilid, itu saya punya, itu Sejarah Revolusi Indonesia, Sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Itu juga masuk di buku kuno gitu. Kemudian bukunya Tuan Kurau karangan Ki Onggang Parlindungan ya, sebenarnya itu saya punya gitu. Dan itu memang dulu saya awalnya saya tertarik itu karena kontroversial gitu. Karena ada seorang rekan punya, akhirnya saya fotokopi gitu. Nah, sekarang karena sudah banyak bisa membeli buku di toko online, karena sudah banyak media sosial, akhirnya saya mencari itu gitu, sehingga saya ketemu buku aslinya gitu, dan walaupun harganya memang mahal gitu. Nah, kemudian ada dulu saya banyak mendapatkan juga buku-buku dari penerbit INIS gitu, yaitu kerjasama kebudayaan Islam dan Belanda gitu, yaitu terbitan INIS namanya ya. Itu buku Seno Kurbronya itu kumpulan karangannya sebanyak 11 jilid, kemudian nasihat Seno Kurbronya itu ada 12 jilid, itu saya punya gitu, dikirimi gitu. Nah, jadi ongkos kirim kita juga nggak bayar, beli harga bukunya juga nggak bayar gitu. Contoh misalnya buku Christine Dobbin, Kebangkitan Islam di Sumatera Tengah itu, atau Minangkabau itu saya beli dengan cuma, saya punya itu dengan cuma-cuma. Cuma kita mengirim ke penerbit itu bahwa tertarik dengan terbitan-terbitan dari ini, akhirnya dikirim, ada 2, ada 3 gitu. Setelah dia kirim, akhirnya kita balas bahwa bukunya sudah nyampe, ingin lagi mendapatkan buku-buku terbitan dari ini, ya akhirnya dikirim terus gitu. Nah, ada beberapa sampai 2 tahun dulu sering mendapatkan itu gitu. Nah, sekarang buku Christine Dobbin itu sudah diterjemahkan oleh diterbitkan lagi dari komunitas bambu gitu. Saya kan sebagai guru sejarah. Sebagai guru sejarah kan kita harus tidak hanya tergantung pada suatu buku atau suatu fakta yang lain. Karena buku ini faktanya ini dia merupakan, dia analisanya seperti ini. Sementara buku lain yang lebih awal juga mengatakan seperti ini gitu. Jadi perlu ada pembanding gitu. Contoh misalnya untuk pengajaran sejarah, saya baru dapatkan buku C.P. Hill, yaitu saran-saran untuk mengajarkan sejarah.
di sana saya menemukan bahwa ternyata eh, ilmu sejarah ini sangat unik gitu dan harus dipahami hakikatnya gitu. Contoh saya mau membacakan di sana bagaimana seorang cucu dari Prancis dia bertanya kepada kakeknya, "Kek, apa yang sebenarnya sejarah itu?" Sehingga sang kakek juga sangat bingung mau menjawabnya. Maka menulislah buku sang sejarawan itu. Jadi seorang cucu menanya kepada sang sejarawan yang topiknya adalah apa sebenarnya yang sejarah itu. Itulah digambarkan. Jadi saya dapatkan itu buku di satu buku tipis itu yang terbitan Balai Pustaka Balai Pustaka kalau nggak salah, atau Kementerian P&K. Itu judulnya adalah saran-saran mengajarkan sejarah, dan itu sangat bermanfaat bagi saya untuk mengajarkan sejarah dengan baik. Ya, menurut baik itu menurut kita, pemahaman kita tentang sejarah, karena menurut kita pemahaman kita tentang sejarah tentang orang lain itu berbeda. Contoh, saya tidak banyak mengawali mengajarkan sejarah itu dengan langsung dengan silabusnya seperti ini, dengan apanya gitu, tujuan pembelajarannya, atau dengan fakta-fakta yang ada dalam buku teks gitu. Saya bukan itu, saya membawakan sejarah itu ke dalam diri si siswa itu gitu. Nah, contoh misalnya bagaimana kita mengajarkan kerajaan Sriwijaya kepada anak-anak yang berasal dari orang tuanya petani gitu. Nah, yang petani tentu lebih dekat dengan pupuk. Pupuk itu apa namanya? Pupuk Sriwijaya. Nah, kenapa disebut pupuk Sriwijaya? Maka setelah itu baru kita menerangkan kerajaan Sriwijaya. Jadi kita bagaimana menghadirkan sejarah itu yang dekat dengan dia, kemudian kita langsung mengembangkannya lebih luas. Ternyata si anak sangat sangat tertarik. Contoh lagi misalnya, banyak orang tercengang kepada saya mengajarkan sejarah, yang selama ini orang mengetahui bahwa Bung Tomo itu adalah pejuang itu. Pejuang itu maksudnya tentara yang mau ke sana ke sini menembaki Belanda itu. Saya bilang bahwa dia enggak seperti itu. Dia itu adalah penyiar radio gitu. Tapi dengan siaran-siarannya yang menyiarkan secara langsung jalannya perjuangan itu, memberikan semangat itu dari siaran-siarannya, dengan terutama mengucapkan Allahu Akbar itu, sehingga orang pejuang-pejuang lupa dia akan terbunuh dengan cara dia untuk berjuang. Kemudian juga Kartini. Kenapa Kartini itu dianggap pejuang atau pahlawan? Saya bilang kepada anak bahwa Kartini itu dia hanya diketahui bahwa dia anak dipingit. Gitu. Kalau dipingit itu tidak ada. Cuma dia bagaimana Kartini mengeluarkan pikirannya dengan menulis surat. Gitu. Menulis surat pada rekan-rekannya di Belanda, apa perasaannya, apa pikirannya, apa idenya, apa misinya. Gitu. Dan misi yang terbagus pada nasionalisme itu bagaimana Kartini meminta kepada pemerintah Belanda supaya memberi bantuan untuk menyekolahkan Haji Agus Salim. Gitu. Padahal Haji Agus Salim itu dari Sumatera Barat kan. Gitu. Jadi nampak di sana bagaimana Kartini tidak memandang di suatu daerah gitu, tapi dia sudah nasional. Dan inti terpenting, yang penting bagi siswa, bagaimana dengan menulis itu bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga anak-anak juga ingin menulis kan gitu. Jadi itu yang kita sampaikan dari buku-buku langka tadi itu. Kita ketahui buku-buku itu dimanfaatkan pada orang lain. Tapi kalau seandainya bacaan kita kurang, tentu materi yang narasi yang kita sampaikan ke dalam pembelajaran kita tentu agak tipis atau hambar saja. Kalau guru sejarah itu namanya tidak ada istilah kehabisan waktu gitu, kehabisan materi gitu. Kalau ada guru sejarah yang kehabisan materi itu tuh bukan guru sejarah namanya. Ya, intinya tadi adalah
bacanya yang kurang. Saya ke untuk institusi mungkin belum ada. Cuma memang pernah dulu ada salah di suatu pameran di kota Padang, ada institusi yang meminta saya memamerkan buku, bukan dijual ya, memamerkan buku koleksi saya, koleksi langka. Nah, saya tantang panitia pameran, bisa enggak terjamin buku saya, bisa enggak dikunci dengan hanya bisa melihat, bukan dibuka-buka, karena koleksi saya yang namanya masyarakat umum tentu belum bisa membuka buku seperti buku yang pencinta buku ya. Jadi kalau buku pencinta buku itu orang yang pencinta buku itu membuka buku itu dengan baik-baik gitu. Karena sudah banyak yang mulai dikata ada yang lamanya lepas atau ada yang sudah rapuh kan. Jadi kalau dibuka dengan tergesa-gesa yang kurang baik tentu bisa merusak. Apalagi ada kecenderungan orang membuka buku itu dengan air ludah kan gitu. Nah, itu tuh kurang bagus kan gitu. Jadi akhirnya panitia tidak menyanggupi akhirnya saya tidak jadi dipamerkan buku-buku langka saya. Ada ya mungkin rekan guru juga ya. Cuma kelemahannya kalau rekan guru ini seperti itu. Sudah dia minjam, dikembalikan enggak? Karena dia pernah ada dulu baca buku Mati Ketawa ala Gus Dur gitu. Siapa yang memulangkan buku pinjaman itu adalah perbuatan bodoh katanya. Nah, akhirnya orang cenderung begitu orang meminjam akhirnya dipulangkan gitu. Kalau saya biasanya kalau meminjam buku orang, saya pinjam 2 atau 3 hari, kemudian saya copy, akhirnya saya pulangkan. Ada orang kecenderungan gini, mengeluarkan uang hanya dengan 50.000 fotokopi kan sangat sulit, sangat rugi kan gitu. Padahal dia ingin baca gitu. Boleh saja dibaca. Kalau baca itu harusnya 1, 2, 3 hari atau maksimal 1 minggu dikembalikan. Memang banyak catatan saya gitu. Buku-buku itu banyak yang ada yang kalau dia tidak pencinta buku berarti dia tidak kembalikan itu. Nah, tapi kalau dia pencinta buku pasti dia kembalikan, yakin saya. Kemudian ada lagi misalnya dosen-dosen, ya. Mungkin saya kira enggak perlu juga saya sebutkan siapa ya. Bahkan profesor doktor juga pernah menanyakan buku kepada saya, sehingga dia terkejut, saya punya buku itu. Malahan pernah satu kali almarhum Profesor Mestika Z, karena saya sering pernah ke rumahnya, akhirnya dia ingin menghadiahkan buku pada saya gitu. Dia tanya, Pak Wadini sudah punya buku ini? Saya bilang sudah punya. Yang kedua kali juga seperti itu, dicarikan buku lain, sudah punya buku ini? Sudah punya. Waduh, sudah punya semua ya. Kemudian ketiga kalinya saya berbohong gitu. Berbohong itu lebih baik. Sekali dia memperlihatkan sebuah buku, sudah punya buku ini Pak Wadini? Belum Pak, berarti belum. Akhirnya saya dikasih sama saya, padahal sudah punya saya gitu. Karena beberapa kali Profesor Mestika itu pernah meminjam buku pada saya, bahkan saya menghadiahkan gitu. Pertama dia pernah menanyakan buku waktu kebutuhan dia seminar dasar tentang Tuan Kurau di Bonjol atau Pasaman gitu. Dia tanya buku tentang Sisingamangaraja karangan Muhammad Said gitu. Karena dia tanya melalui telepon, akhirnya saya bilang saya punya. Oh, punya ya. Waduh, saya sangat butuh itu Pak Wadini. Boleh bisa saya apakan? Akhirnya saya scan buku itu, karena dia sangat butuhnya cepat, saya scan, akhirnya saya kirim ke email gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, dia menanyakan buku lagi tentang karangan Robert Heinegel. Dia katanya dia sudah punya tapi tidak ketemu, akhirnya saya minta fotokopi, saya fotokopi. Yang terakhir dia juga sudah pernah punya buku gitu, yaitu buku Laporan dari Banaran tadi gitu. Yang karangan TB Simatupang. Karena saya punya buku itu 2, saya hadiahkan sama. Waduh, saya luar biasa dia
mengucapkan terima kasihnya, karena dia mengatakan bahwa TB Simatupang ini memang luar biasa, dia adalah jenderal intelektual di Indonesia. Dan bukunya itu memang yang sangat luar biasa, bahkan itu kan sudah diterjemahkan di Cornell University gitu, laporan dari Banaran itu. Begini, Fahri Ali itu dia kan seorang pengamat politik di Indonesia, dan dia juga kuliah di S3 di Australia gitu. Kalau salah Monash University. Ketika dia membuat disertasi itu tentang pemberontakan antara Aceh dengan Minangkabau. Gitu. Dia ingin memperbandingkan bagaimana pemberontakan di Aceh dengan Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah, akhirnya dia mengambil bahan-bahan atau wawancara studi penelitian di Sumatera Barat. Dia udah cari-cari buku, salah satu bukunya itu Provinsi Sumatera Tengah. Ini bukunya itu Provinsi Sumatera Tengah. Ini termasuk buku langka. Sampai dia itu ketemu, saya masih kos ketika itu di kamar sempit. Fahri Ali itu dia diinapkan oleh Pemda Sumatera Barat di gedung Abdullah Kamil ya, di Jalan Diponegoro. Dia diantar oleh seorang wartawan Republika, namanya Khairul Jasmi gitu, diantarnya ke rumah. Akhirnya dia ketemu buku itu, sampai Fahri Ali masuk ke kamar kos saya yang ruangannya hanya 3x4 itu. Sampai dia bilang, wah, kok bisa Anda menyimpan buku ini, katanya. Sudah berminggu-minggu saya cari ke UNP, ke Universitas Andalas, ke perpustakaan ini, atau ke para ahli ini. Tidak ada yang punya buku Provinsi Sumatera Tengah ini. Kalau dulu kan di tahun 50-an atau 60-an itu kan ada Kementerian Penerangan menerbitkan seri provinsi-provinsi gitu. Ada 8 provinsi itu, salah satu Provinsi Sumatera Tengah. Dan ini sangat banyak tentang kajian sejarah gitu. Jadi Fahri Ali diantar oleh seorang wartawan Republika itu, akhirnya dia meminjam 2 buah buku saya, satu Provinsi Sumatera Tengah, satu lagi ini karangan Christine Dobbin. Dia sebenarnya udah punya bahasa Inggrisnya gitu. Tapi karena dia, ada juga Anda punya ya buku Dobbin yang sudah diterjemahkan, kok bisa gitu. Ya saya terima dari penerbitnya, dari penerbit ini. Waduh, ya biarlah seperbandingan saya yang ada bahasa Indonesianya, kata dia. Jadi dia pinjam. Dan waktu itu dia memang menjanjikan kalau nanti saya selesai disertasi saya, nanti saya kirimkan untuk Anda. Tapi saya juga tidak mengharap. Alhamdulillah sampai sekarang memang mungkin dia bukan apa ya, mungkin dia kelupaan atau segala macam gitu ya, sehingga disertasinya nggak ada dikirimkan kepada saya. Selain buku tentu ada majalah gitu. Majalah itu yang banyak itu adalah majalah Prisma gitu. Jadi hampir beberapa dulu sebenarnya majalah Prisma itu kan banyak sudah bisa diketemukan di toko-toko buku. Sekarang kan enggak. Kemudian buku-buku seri-seri terbitannya yang lama-lama saya nggak punya, kan banyak seri terbitannya yang lama-lama itu yang bagus-bagus. Nah, dengan adanya media sosial saya bisa menemukan padamunya. Contoh, ada satu buku yang satu majalah yang berisikan tentang artikel Amir Saripudin yang ditulis oleh Jacques Lecoq. Nah, baru beberapa tahun ini saya ketemu buku apa itu. Gitu. Karena saya sangat ingin buku itu gitu, atau majalah itu. Gitu. Jadi selain majalah Prisma, ada lagi misalnya majalah jurnal sejarah terbitan MS, Masyarakat Sejarawan Indonesia. Sampai sekarang itu kalau ada terbitannya saya carikan yang sesuai, saya miliki, saya cari, saya beli.
kemudian selain itu adalah juga ada digital gitu, yang berupa file-file. Sekarang kan boleh dikatakan file-file jurnal-jurnal dari internasional itu sudah bisa diakses gitu. Seperti contoh misalnya jurnal BKI di Universitas Leiden gitu, KILTV gitu. Kemudian ada lagi jurnal Indonesia dari Cornell University yang beberapa terbitan lamanya sudah bisa diakses gitu. Yang penting-penting tentang sejarah dan kebudayaan, terutama tentang saya batasi dengan tentang Minangkabau dan Batak gitu. Ya sesuai dengan yang dekat dengan diri saya. Nah, itu saya punya itu. Bahkan ada tuh jurnal-jurnal langka segala macam itu, kalau memang ada isinya tentang itu, ya saya coba. Sekarang jurnal yang sangat saya cari sekarang itu ada dulu diterbitan di Prancis kalau salah atau Inggris, itu jurnal namanya Sumatera Research Bulletin atau berita kajian Sumatera. Itu tidak salah 2 atau 3 kali terbitannya tuh. Tapi sampai sekarang saya tidak ketemu. Nah, kemudian jurnal Rima di Australia, ada tulisan 3 buah artikel yang cukup bagus tentang Sumatera Utara dan masa revolusi, yaitu Michael van Langenberg. Saya sudah lama cari-cari itu, bahkan ada keponakan saya waktu kuliah di Australia, saya coba untuk mencarinya. Dia memang berhasil tapi di sana kan tidak bisa fotokopi. Nah, sehingga ya di scan gitu ya melalui HP aja, tapi ternyata ya hasilnya kurang bagus. Nah, ada yang tidak bisa dibaca, ada yang terputus gitu. Alhamdulillah saya coba cari di koleksi Cornell University, rupanya ada itu, sehingga saya sudah dapatkan utuh gitu jurnal 3 buah artikel dari Michael van Langenberg tentang Sumatera Utara pada masa revolusi. Saya dulu kepingin sebenarnya saya jadikan Nagari Pariangan itu sebagai nagari tuo di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Itu ada semacam museum Minangkabau gitu. Karena di Pariangan itu juga ada keluarga atau datuk-datuk memiliki peninggalan tua gitu, dan dia bersedia menyerahkan kepada pemerintah kalau ada tempat atau lembaga yang mengelolanya gitu. Nah, sekarang tersimpan secara keluarga jadinya gitu. Nah, sehubungan dengan itu saya juga, terutama kan saya maaf kata ini untuk koleksi sejarah budaya atau masyarakat Minangkabau dari lama sampai yang terbaru, alhamdulillah saya punya, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk digital. Nah, saya tantang dulu kalau seandainya ada museum itu di Pariangan, saya akan menghibahkan buku itu kepada museum itu. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang belum ada tercipta. Jadi orang menganggap bahwa museum itu tidak begitu penting. Padahal untuk kita mengetahui suatu negara itu bagus, suatu daerah itu bagus atau tidak, tentu kita harus dibawakan ke sebuah museum dulu. Seperti di Malaysia misalnya. Jadi kehebatan kemasyhuran suatu negara itu, suatu pemerintah itu dilihat dari museum gitu. Nah, saya pinginnya membayangkan hal seperti itu. Masa ya orang meneliti tentang Minangkabau? Pada umumnya kan sekarang begini. Orang para peneliti atau orang-orang sekolah-sekolah S2, S3 di luar negeri itu atau di Indonesia meneliti tentang Sumatera Barat, kemana dia pergi? Paling ke Amerika, dan paling banyak itu adalah di Leiden atau di Belgia. Nah, kan suatu hal yang aneh. Harusnya kalau orang meneliti tentang Sumatera Barat, ya pergi ke Sumatera Barat. Nah, harus ada museum tentang Minangkabau di Nagari Tuo Pariangan. Karena Nagari Tuo Pariangan lah punya beban mental atau bilang untuk memiliki itu.
Nah sekarang pergi kita misalnya ke apa ke kerajaan Pagaruyung, apa yang kita dapatkan? Nggak ada. Buku-buku, paling buku-buku tipis-tipis segala macam. Yang buku-buku yang berkaliber bagus yang dicari oleh para peneliti-peneliti atau cendekia itu kan nggak ada gitu. Nah inginnya harusnya kalau seperti itu ya, saya memiliki ratusan ya tentang Minangkabau ya, mulai dari yang tua, yang lama sampai yang terbaru sekarang. Saya punya yang khusus tentang bagaimana masyarakat gitu ya, masyarakat atau kebudayaan Minangkabau gitu. Nah, harusnya kalau seandainya ada itu ya saya akan limpahkan gitu. Tapi kalau enggak ya nanti ya bisa saja nanti saya apa namanya, saya lelang ya, otomatis lihat saja nanti kalau seandainya dilimpahkan ke suatu lembaga misalnya di perpustakaan ya, itu belum jaminan di sini saya lihat. Kalau ada jaminan sama misalnya ada kepemilikannya, ada apanya ya bisa-bisa saja. Tapi kalau enggak itu kita lempar aja ke luar gitu. Saat ini, Wahdini Purba masih tetap dengan buku-bukunya. Buku-buku tersebut adalah aset yang sangat besar. Sayang bila aset besar itu dibiarkan begitu saja. Buku-buku milik Wahdini Purba tersebut kini sebagian sudah mulai dimakan usia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan biarkan sang waktu menelannya begitu saja? Terima kasih. Jumpa lagi dalam video selanjutnya.